Nanti bisa diteruskan, tetapi yang jelas sudah kita dengar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Marwara Sirait. Silakan Bang Ara bergabung. Saatnya saya minta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga berorasi, waktunya juga sama 60 detik. Mengapa memilih Prabowo? Silakan Bang Fadli. Terima kasih Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kenapa memilih Prabowo Subianto? Pak Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang kita butuhkan pada zaman ini. Setiap zaman membutuhkan seorang pemimpin yang sesuai dengan zamannya. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang berani, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mau melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kejujuran itu sangat penting. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hanya dibalut oleh pencitraan, ingkar janji, dan sebagainya. Kita butuh pemimpin yang berani. Berani di dalam mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita butuh pemimpin yang cerdas, karena kita banyak masalah yang harus kita selesaikan. Dan kita butuh pemimpin yang mau melayani masyarakat, karena pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi melayani masyarakat. Oleh karena itu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pemimpin yang kita butuhkan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bang Fadlizon silahkan bergabung. Dua-duanya meyakinkan, mengapa Prabowo, mengapa Jokowi. Saya ingin minta komentar Bang Ara, dan kemudian nanti Bang Fadli bisa mengomentari. Apa tanggapan Anda soal seberapa Anda teryakinkan oleh Fadlizon ketika tadi bilang jujur, berani, cerdas, tidak pencitraan, tidak ingkar janji? Begini, tentunya kalau posisi Mas Fadli dan saya sudah punya posisi yang tentu meyakini akan mendukung apa yang kita yakini dengan calon presiden kita masing-masing tentunya. Mas Jokowi tadi saya lanjutkan, dia berproses. Pemimpin itu bagaimana dia jadi wali kota. Pada saat dia jadi wali kota, dia melakukan pelayanan publik. Ya, bagaimana pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bagaimana orang membuat KTP dengan lebih cepat, bagaimana Solo ya bukan diakui saja oleh warga Solo tetapi oleh Indonesia dan juga internasional begitu banyak. Bahkan dia menjadi wali kota termasuk yang terbaik di dunia. Pada saat dia menjadi gubernur, 2 tahun ini begitu banyak perubahan. Makanya Mas Fadlion juga mau mendukung kan menjadi gubernur. Kan begitu, kalau rekornya nggak bagus di Solo nggak mungkin didukung. Nah, jadi jelas menjadi gubernur, dia juga melakukan perubahan. Ada bagaimana kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Bang Fadli? Saya kira betul. Kita tidak ingin pemimpin yang ambisius. Apa ciri-ciri pemimpin ambisius itu? Dia belum menyelesaikan tugasnya, tetapi kemudian mau tugas yang lain. Ya kan? Dan itu yang saya kira sedang dihadapi. Kalau misalnya janjinya 5 tahun, ya 5 tahun diselesaikan. Itu artinya tidak ambisius. Mendukung juga, belum selesai 5 tahun, kita melihat didukung. Karena sudah 2 kali, waktu sekali ya. Kalau mendukung tidak ambisius kan begitu. Kalau berlawanan dikatakan ambisius. Jadi nggak konsisten juga gitu. Belum, artinya biar selesai dulu. Silakan Bang Fadli. Nah, kalau kita lihat, ya kami mendukung. Dengan waktu itu komitmen akan 5 tahun. Kan? 5 tahun. Di Solo belum selesai. 5 tahun. Di Solo tapi kan sudah pernah sekali. Terus kita menghadapi Jakarta. Jadi pada saat tertentu bisa dimaklumi, saat yang lain tidak? Masalahnya begini, ada satu masalah. Ya. Masalahnya adalah kita membutuhkan ketika itu di Jakarta. Dan kita belum tahu banyak ya. Ternyata belakangan baru kita tahu di PAD di Solo itu ternyata menurun di era pemerintahan Pak Jokowi. Kalau nggak jadi wali kota terbaik di dunia. Nggak, itu kan karangan aja. Kalau itu kan karangan. Coba tanya warga Solo dan rakyat. Silakan. Oh, jelas itu. Tapi kalau kita lihat dalam hadiah mayor itu kan itu bukan satu institusi yang ini ya. Semua orang bisa. Saudara Ara ini bisa jadi anggota parlemen terhebat di Indonesia, bisa. Ada institusinya. Rakyat yang menilai. Nah, justru itu. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi dikatakan ambisius, ya ambisius itu. Kalau misalnya kita menggunakan 3 kriteria untuk menentukan pemimpin. Rekam jejak termasuk rekam jejak kepemimpinan yang tadi Anda sebutkan. Karakter personal, kemudian visi misi. Karena saya tahu Anda berdua adalah orang yang dekat dan mengenal secara dekat. 2 sosok ini, Anda dekat dengan Pak Jokowi, Anda dekat dengan Pak Prabowo. Saya dekat juga dengan Pak Jokowi. Dekat juga. Berarti Anda bisa menggambarkan karakter personalnya untuk orang-orang yang hanya bisa melihat dari layar kaca. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu karakter apa adanya. Ya. Kalau dilihat dari backgroundnya, dia adalah latar belakang militer, ada ketegasan dan disiplin. Pak Prabowo selalu mengatakan, bedanya tentara dengan gerombolan itu disiplin. Sehingga kedisiplinan itu menjadi satu faktor yang penting.
Nah ini kemudian yang sering ditangkap oleh orang lain misalnya seolah-olah misalnya ada emosional. Tidak, ini bukan emosional dan temperamen. Ini masalah gaya. Bung Karno itu adalah juga seorang yang sangat temperamental dalam arti yang lain. Kalau marah Bung Karno itu Amerika kita setrika, Inggris kita linggis katanya gitu Kalau ya. Pak Prabowo marah gimana? Pak Prabowo masih pakai pantun gitu ya. Jadi saya ingin klarifikasi satu hal, kalau marah lempar handphone? nggak pernah. Tidak pernah. Saya selama berkawan dengan Pak Prabowo ya sejak 20 tahun lebih ya. Waktu itu sama-sama kenalnya dengan saudara Anies Baswedan. Karena ada yang mengatakan itu terkonfirmasi lempar handphone. Tidak. Jadi saya tidak pernah misalnya marah atau apa, apalagi secara fisik tidak pernah menyentuh, itu tidak pernah. Ya, tapi kalau kepada tentara memang aturannya lain supaya mereka tuh disiplin dan ada anak buah kadang-kadang yang itu terbawa tidak Bang Fadli? Tidak. Sama sekali tidak. Saya ingin minta tanggapan dari Bung Ara soal tadi karakter yang digambarkan oleh Fadlizon soal Prabowo. Itukah juga Prabowo yang Anda kenal? Saya kenal Mas Prabowo waktu tahun 2009 kita bekerja sama ya, sama-sama dan berkomunikasi juga. Rakyat saya rasa dengan bantuan media sosial, media dan sebagainya, ini sudah begitu banyak terbuka dan tahu bagaimana kepribadian antara Mas Prabowo dan Mas Jokowi. Ada salah satu yang kemudian sempat disebut masuk dalam persepsi orang terhadap sosok Prabowo dan juga Jokowi. Saya akan sebutkan yang Prabowo dan nanti yang Jokowi. Disebutkan temperamental dan terkadang melakukan kekerasan. Anda sependapat dengan persepsi itu? Persepsi itu di publik jujur ada. Ya, jujur artinya berkembang ya. Tapi benar apa tidak tentunya kita serahkan kepada publik. Oke, tadi saya sebutkan persepsi orang, isu negatif terhadap Prabowo, isu negatif terhadap Jokowi yang saya ingin minta juga tanggapi adalah bahwa ia disebut capres boneka dan tunduk pada kepentingan asing. Jangan jawab dengan statement, dengan tindakan. Kalau enggak waktu diberikan bantuan asing tapi ngatur-ngatur, harusnya dia terima. Tapi dia berani menolak. Saya rasa itu adalah sikap. Makanya Jokowi ini kan betul tidak banyak bicara, tidak jago pidato. Saya rasa rakyat hari ini tidak perlu pemimpin yang jago pidato berapi-api seperti itu. Dia butuh pemimpin yang bisa bersama rakyat menyelesaikan masalah bersama rakyat. Itu yang dibutuhkan rakyat. Saya sependapat ya. Rakyat itu membutuhkan pemimpin memang kalau style boleh tidak lembut, boleh keras, boleh berapi-api, boleh lunak. Ya kita masing-masing juga beda-beda stylenya. Tetapi masalah visi, misi dan program itu seseorang itu wajib, apalagi pemimpin, dan artikulasi, karena dari pemikiran menjadi kata-kata, dari kata-kata menjadi tingkah laku menjadi habit, karakter, dan destiny gitu ya. Jadi kalau kita lihat, tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak mempunyai pikiran. Nah pikirannya ini apa? Ya memang kemarin ada tulisan misalnya ya, tetapi apakah betul itu visinya Pak Jokowi? Karena ada juga yang menyatakan itu mungkin bukan pemikiran beliau gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, jadi harus nggak percaya pemikiran Pak Jokowi? Bukan, maksudnya soalnya ada tulisan yang sama pada hari yang sama gitu dari Pak Beni Susetio. Nanti kan kita ada debat pada saat waktu itu kita akan lihat lah pemikiran-pemikirannya. Nah, tetapi rakyat juga mesti tahu tindakannya. Ya, misalnya Pak Prabowo, apa yang sudah dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan? Misalnya contoh seperti itu. Apa yang sudah dilakukan untuk pluralisme? Bagaimana? Kalau Pak Jokowi jelas bagaimana soal pluralisme. Dia bisa mempertahankan Lurah Susan dengan profesionalisme. Bagaimana dia memilih orang di jabatannya? Bukan karena Lurah Susan, bukan karena agamanya apa, bukan karena sukunya apa, tetapi karena kinerjanya dan prestasinya. Itu pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Itu tegas. Belum menjadi pejabat negara sejak beliau pensiun. Makanya nggak ada record gitu. Kalau bicara proses, Jokowi wali kota, gubernur. Mengembangkan civil society. Civil society itu di sektor pertanian, kita melakukan advokasi, kemudian sebagai ketua asosiasi pedagang pasar melakukan Indonesia juga sekarang menjadi pasar. Ya, kemudian juga menjadi ketua umum IPSI. Ya, dari buah, sayur semuanya import. Ya betul. Oke. Jadi apa yang dibuat? Import itu yang melakukan adalah pemerintah, bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi pemerintah yang melakukan import karena produksi kita kurang. Oke. Bagi-bagi kursi, bagi-bagi tidak ada. Ya, kita berbicara dengan P3, dengan PKS, sampai dengan Golkar. Percaya nggak bagi-bagi? Silakan tanya Pak Ahmad Yani. Tidak ada. Udah. Bahkan P3 mengatakan tanpa syarat. Jangan tanya ini dong Pak Yani. Oke, kalau misalnya kita membandingkan rekam jejak kepemimpinan, yang satu wali kota, kemudian wali kota 2 kali, kemudian gubernur, kalau yang satu di militer, jabatan terakhir Panglima Kostrat sebelumnya. Dan Sesko Abri. Dan Sesko Abri sempat juga menjadi Danjen Kopassus. Ya.
Apakah ini apple to apple, dan kalau memang tidak apple to apple, bagaimana meyakinkan bahwa pengalaman yang di militer akan jauh lebih berguna ketika menjadi presiden dibandingkan dengan pengalaman mengelola birokrasi dan sipil? Ya, Jokowi menjadi wali kota, dia bekerja sama dengan Kodim, yang teman-teman dari TNI, Kapolres yang kepolisian, Kajari yang kejaksaan, pengadilan negeri, itulah namanya musbidah. Begitu dia menjadi gubernur, dia bekerja sama dengan Pangdam, bekerja sama dengan TNI, bagaimana dia bergotong royong membersihkan sampah, membersihkan bekas-bekas daripada yang perlu diperbaiki. Anda membandingkan apa nih? Lebih heterogen begitu? Loh enggak, dia sudah teruji mampu bekerja sama di levelnya masing-masing. Pada saat dia jadi wali kota, pada saat dia menjadi gubernur, dia bisa bekerja sama dengan TNI Polri. Lihat, hubungannya sangat baik. Bagaimana dengan masyarakat sipil, dengan birokrasi, dengan TNI Polri. Nah, ini saya rasa contoh gitu. Kalau apple to apple mungkin menurut saya agak kurang tepat ya. Tetapi masing-masing pasti punya perjalanan sendiri-sendiri. Karena untuk menjadi seorang pemimpin bisa dari berbagai macam jalan. Nah, mengenai Pak Prabowo sendiri, waktu di militer, concernnya terhadap misalnya pertanian sudah ada. Pernah waktu itu Kostrad diperintahkan untuk menanam jagung, apalagi di masa krisis ya. Jadi karena diperintahkan bukan karena kesadaran? Karena kesadaran, inisiatif waktu itu. Baik, Bang Ara, ada tanggapan khusus? Begini, sangat dibutuhkan pemilu yang sangat berkualitas, jujur dan adil. Ya, jujur dan adil. Dalam berbagai survei terakhir saja SMRC itu masih di atas Jokowi 12% sampai 15% di atas Mas Prabowo. Bulan lalu itu. Ya, dan saya yakin bulan depan akan tambah besar lagi gitu. Pasti itu akan tambah besar lagi. Apalagi kalau Pak JK dihadapkan dengan Pak Hatta, saya yakin pasti Pak JK surveinya lebih tinggi daripada kalau mengenai survei. Nah, jadi kan saya selesaikan ya. Bisa diutak-atik saya kira. Ya, pada saat dia belum beriklan maksimal, pada saat sudah menghadapi begitu banyak black campaign, kan begitu. Fadli kalau surveinya nggak bagus dia bilang dikotak-atik. Kalau bagus dia bilang bersyukur kan gitu. Jadi ya ini jawabannya kan seperti itu. Ya itu jawaban standar politisi lah. Jawabannya seperti itu. Kalau bagus dia bilang bersyukur. Kalau kurang bagus kotak-atik. Ya politisi seperti itu. Lembaga surveinya marah-marah semua. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk keduanya. Karena tadi Anda menyebut Pak Hatta Rajasa, saya jadi teringat. Nggak, saya yakin karena kita juga survei terus kalau data. Baik. Ya, kenapa pasangan ini ditakutkan sekali? Begini. Bang Ara, Jokowi, saya teringat tadi yang Pak Mahfud MD bilang, ada pengakuan bahwa sesungguhnya Gerindra itu lebih maunya sama Pak Mahfud MD dibanding Pak Hatta Rajasa. jawab dong, jangan saya yang jawab. Makanya saya ingin menanyakan ke Pak Fadli, apakah benar sempat terlontar? Tadi kan Pak Mahfud firm sekali, sempat terlontar ke Mahfud MD. Jadi begini, lebih maunya kalau Pak Mahfud. itu waktu itu sebelum kita misalnya itu dicalonkan oleh saudara Muhaimin dan disebutkan, itu mungkin lain cerita, ya kan? Perbincangan itu ketika sedang menawarkan Pak Mahfud MD menjadi ketua tim sukses? Oh bukan,